Jumpa lagi dengan channel Hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share. Dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, pembangunan saluran udara tegangan tinggi dan atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang kita sebut SUTEK kembali menuai protes dari masyarakat atau dari pemilik hak atas tanah. Kali ini terjadi di Sulawesi Utara, pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kV Likupang Paniki ke Kabupaten Minahasa Utara sampai Paniki, Kota Manado. Sebagai anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, saya merasa terhimbau untuk memberi pandangan dan sumbang saran minimal sesuai konstitusi bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana dikatakan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang selaras dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang itu bebas untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sahabat, di antara berita pilihan tentang pembangunan saluran udara tegangan tinggi ini, saya akan membacakan salah satu berita berjudul Wagub Pemprov Sulut akan fasilitasi kendala pembangunan SUTT Paniki Likupang. Sebagaimana diwartakan portal online gosulut.com Agustus 2022, kemudian akan kita kupas secara peraturan perundang-undangan dan mencari benang merah kenapa setiap pembangunan SUTEK atau SUT menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Baik, ini beritanya. Manado, pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 kV Likupang Paniki sementara berjalan. Pekerjaan mengalami sejumlah kendala termasuk ganti rugi lahan dan tanaman yang dilalui jaringan tersebut. Wagub Sulut Stephen Kando saat menerima audiensi PT PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi di kantor Gubernur Jumat Agustus 2022 pagi mengatakan memang dibutuhkan solusi praktis terhadap adanya penolakan, termasuk soal ganti rugi. Kita mediasi karena ini proyek strategis. Kita berupaya agar tuntas. Kita kontak Pemkab Minot agar tak ada masyarakat yang dirugikan. Ini ganti untung. Ini ganti untung, kata Wagub Kandau. Jadi bukan ganti rugi. Sedangkan manajer PT PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi, Ndaru Seto Widiatmoko, menyampaikan progres jaringan transmisi SUTT 150 kV Likupang Paniki. Pekerjaan ini terbentang sepanjang 29,57 km sirkuit dengan jumlah tower yang dibangun sebanyak 88 buah. Hingga Agustus 2022, pekerjaan proyek berada pada kisaran angka 58 atau 60% disebabkan adanya penolakan dari warga. Sahabat konsumen, ini artinya pengerjaan saluran udara tegangan tinggi tidak seindah yang diberitakan. Toh kenyataannya masih ada penolakan-penolakan dari warga. Bisa jadi disebabkan karena ganti rugi atau pembayaran kompensasi maupun pemakaian tanah masyarakat tidak sesuai prosedur oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Saya pikir seandainya semua berjalan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu dalam hal ini tidak akan ada sengketa dengan masyarakat, sengketa dengan pemilik hak atas tanah, karena semua ketentuan tersebut sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi kenapa bisa terjadi sengketa tersebut? Hal ini tentu ada yang salah di antara kedua belah pihak. Jadi saya rasa ada penolakan dari masyarakat, tetapi ketika hak-hak masyarakat diinjak, bukan zamannya lagi. Jadi bukan zamannya lagi hak-hak masyarakat diinjak-injak oleh pihak PT PLN dengan sewenang-wenang terhadap pemilik hak atas tanah. Sahabat, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan disebabkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan pada saat itu tidak sesuai lagi dengan tuntutan pembangunan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, Pasal 2 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang baru ini mengatakan pembangunan ketenaga listrikan mengandung azas kaidah usaha yang sehat. Jadi, pembangunan ketenaga listrikan ini mengandung azas kaidah usaha yang sehat. Perhatikan, kaidah usaha yang sehat. Dan seandainya pemegang izin usaha ketenaga listrikan masih memakai cara lama, berarti bukan azas usaha yang sehat. Ya, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selain itu, juga bisa dilaksanakan oleh badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Semuanya dapat berpartisipasi untuk melakukan usaha ketenaga listrikan dan sesuai peraturan dan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan SUTET maupun SUTT SUT. Jadi saya menilai dan berpendapat masih adanya penolakan dari warga mungkin saja karena pihak PT PLN masih bersifat arogansi, masih bersifat bernaung di bawah ketiak pemerintah dan lupa bahwa PT PLN atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesungguhnya adalah badan usaha. Dan juga lupa pasal 2 ayat 1 huruf F Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang mengatakan pembangunan ketenaga listrikan mengandung azas kaidah usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bertanya, apa hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik? Hak dan kewajiban ini tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang mengatakan untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 berhak untuk melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan, melintasi jalan umum dan jalan kereta api, dan juga masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu. Kemudian, hak dan kewajiban pengguna izin usaha ketenaga listrikan adalah menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah, dan juga melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah. Terakhir, pemegang izin usaha ketenaga listrikan atau pihak PT PLN berhak memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya. Nah, pada pasal 27 ayat 2 mengatakan, dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sahabat,
pasal 27 ayat 2 ini sering diabaikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, padahal untuk menjalankan hak-hak tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam artian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pihak PT PLN tidak boleh selonong boy, tidak boleh bertindak sewenang-wenang memasuki pekarangan rumah orang tanpa ada izin, apalagi memakainya tanpa musyawarah. Jadi, hak-hak tersebut baik melintasi sungai, laut, jalan umum, masuk ke tempat umum atau perorangan lalu menggunakan tanah orang wajib minta izin, khususnya kepada pemilik hak atas tanah. Masalahnya, itu kan tanah warga, bersertifikat dan bukan pemilik izin usaha penyediaan tenaga listrik atau bukan pemilik pihak PT PLN. Sahabat, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Ketenaga Listrikan ini yang sering diabaikan oleh pemegang izin usaha ketenaga listrikan atau pihak PT PLN. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat 1, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam artian, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pihak PT PLN tidak boleh selonong boy, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apakah itu untuk melintasi sungai, laut, jalan umum, dan juga masuk ke tempat umum atau perorangan, apalagi kalau memotong dan menebang tanaman orang, wajib dimusyawarahkan dan minta izin kepada pemilik hak atas tanah. Artinya, penyediaan tanah untuk kepentingan umum bukan serta-merta pihak PLN bisa memaksa masyarakat untuk melepaskan hak-hak kepemilikannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tertuang pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, dan juga untuk kepentingan masyarakat atau pemilik hak atas tanah. Jadi kalau hak-hak kewajiban pemegang hak izin usaha ketenaga listrikan dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya yakin kalau itu yang dilakukan tidak akan ada protes dari masyarakat atau pemilik hak atas tanah. Sahabat, peraturan perundang-undangan mengatakan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatakan tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu. Ya, tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu. Ayat 2-nya menginjak atau memasuki suatu perkarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya hanya dibolehkan dalam hal-hal terkait yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, karena tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu, harus minta izin untuk memasuki perkarangan atau menebang pohon orang. Sahabat konsumen, inilah penyebab protes salah seorang pemilik hak atas tanah bernama Charles Jonathan, yang menurutnya tanpa musyawarah dan izin pihak PLN memasuki area tanahnya yang bersertifikat dan juga menebang pohon atau tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Kemudian PT PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melakukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri sebenarnya dimaksud telah memutuskan tanggal 13 Oktober tahun 2022 yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian menyatakan sah dan menerima penitipan ganti kerugian senilai 369.276.699 rupiah sebagai pembayaran kompensasi atas tanah dan tanaman berdasarkan surat keterangan PJ Hukum Tua Desa Tetai nomor 262/SK/TTY 8 Romawi tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas nama Charles Jonathan pada bidang tanah SPAN 68/69A dan SPAN 67/70D seluas 5 hektar 516 yang terletak di Desa Tetai, Kecamatan Dinambe, Kabupaten Minahasa Utara. Amarnya juga berbunyi memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian tersebut di atas
dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah 820.000. Jadi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pembebasan tanah harus diberitahukan. Termasuk dalam hal ini rencana pembangunan saluran udara tegang tinggi kepada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung, maupun surat pemberitahuan. Kemudian konsultasi publik digunakan agar didapatkan kata sepakat dari pihak yang berhak terkait lokasi rencana pembangunan. Apabila tercapai kesepakatan, maka dibuatlah nota kesepakatan. Akan tetapi, jika terjadi penolakan atau istilah lainnya keberatan, maka dilakukan konsultasi publik ulang. Tetapi bagaimana jika masih terjadi keberatan lagi? Maka akan disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan kajian atas keberatan tersebut. Jadi gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi antara pihak PT PLN dengan masyarakat pemilik hak atas tanah. Hal ini dalam rangka pertimbangan efisiensi, kondisi geografis, efektivitas, serta sumber daya manusia, maka gubernur memandatkan atau bisa memandatkan serta mendelegasikannya kepada bupati atau wali kota. Dalam hal ini, Charles Jonathan yang merasakan hak-haknya sebagai pemilik tanah bersertifikat merasa terlecehkan, tidak diberitahu, dan juga tanpa izin. Pihak PT PLN telah menebang pohon-pohon yang berada di atas tanah tersebut. Ia pun melakukan perlawanan dengan memasang papan pengumuman besar berbunyi, "Perhatian, dilarang masuk dan melakukan aktivitas apapun tanpa izin pemilik. Tanah ini milik dari Bapak Charles Jonathan, sertifikat nomor 9 tahun 1978. Bunyi dari papan pengumuman tersebut. Dari beberapa sumber yang saya lacak, tukang kebun Charles Jonathan Srihartati juga telah melaporkan kasus penyerobotan tanah ini tanggal 5-6 Agustus 2022 dengan LP garing 2019 garing 8 Romawi garing Res Strip 1 2022 Polsek di Membe. Sedangkan terkait putusan pemohon konsinyasi oleh pihak PT PLN, secara hukum pengadilan negeri diberi kewenangan. Penetapan konsinyasi sifatnya seperti melaksanakan putusan eksekutorial. Apabila tidak menerima, maka dapat melakukan perlawanan terhadap penetapan tersebut. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, setiap penetapan dapat dilawan dengan menggunakan kasasi. Hal ini dikarenakan penetapan ini sendiri bersifat final, sahabat, karena setiap orang sama di mata hukum. Bagi pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Ya, setiap orang dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk pembelaan ini. Pertama, ajukan permohonan atas permohonan selama berlangsungnya proses pemeriksaan. Hal ini merujuk kepada pasal 378 RP atau pasal 195 ayat 6 HIR. Perlawanan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Perlawanan kedua, dengan mengajukan gugatan perdata. Hal ini apabila pihak yang dirugikan baru mengetahui setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud. Perlawanan ketiga, dengan melakukan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Dasarnya pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam penjelasan pasal tersebut, penetapan tidak dapat dilakukan upaya banding, sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengadakan perlawanan tersebut adalah upaya mengajukan kasasi. Perlawanan keempat, mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 1 junto pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terakhir, saya berkesimpulan, konsinyasi bukan pelepasan hak atas tanah, tetapi penitipan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan negeri lantaran pemilik lahan tidak sepakat dengan jumlah ganti rugi yang ditawarkan pihak PT PLN atau pihak yang diberi izin oleh PT PLN. Nah, ternyata membebaskan lahan untuk kepentingan umum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktanya, pemilik hak atas tanah tak bersedia menyerahkan hak miliknya. Hal ini bisa saja disebabkan karena
harga yang ditawarkan dinilai pemilik tanah sangat rendah, atau pemilik hak atas tanah hanya ditawarkan penerimaan sejumlah uang kompensasi yang seharusnya ganti rugi hak atas tanah karena tanah dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas. Nah, di mana saya menyarankan agar pihak PLN untuk introspeksi kembali bagaimana dasarnya untuk memberikan uang kompensasi dan tidakkah memberikan uang ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah Charles Jonathan. Salam.